Kalau kita dengar ya, ada pepatah, padi semakin berisi semakin merunduk. Biasanya orang yang berilmu, orang yang luar biasa, semakin berisi semakin tawadhu dia. Tapi biasanya orang-orang yang baru, contoh misalnya OKB orang kaya baru gitu misalnya ya, kaget dengan kekayaannya, sombong misalnya. Dan kita nggak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Atau kaget dengan sesuatu yang tiba-tiba membuat dia hebat, sombong. Dan kita nggak mau jadi orang-orang seperti itu. Karena dengan mudah Allah bisa membalikkan keadaan orang tersebut. Makanya ada kalimat juga dalam bahasa Inggris ya, don't judge book by its cover. Jangan pernah ngeliat orang tuh dari penampilan aja. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang lain, begitu ngeliat penampilan, kemudian merasa direndahkan? Jangan, bisa saja orang seperti itu justru lebih hebat dibanding dengan dirimu. Mungkin amal solihnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Jadi nggak boleh kita sekali-kali menjadi orang yang sombong. Seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung, dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu. Wahai teman-teman semua yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah ingatkan, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, Allah ada, dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada orang-orang yang tanya Allah di mana, katakan Allah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hambanya kalau dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan orang tersebut mengikuti perintah Allah, asalkan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar wahai saudara. Padahal kalau kita tahu sejatinya apa yang kita berikan pada orang, sejatinya itu sedang menolong diri kita sendiri di hari akhir nanti, tentulah kita nggak mau menjadi pribadi yang serakah. Tentulah kita nggak mau jadi pribadi yang tamak, melainkan menjadi pribadi yang senang dalam memberi dan membantu orang lain. Teman-teman perhatikan nanti dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia meminta-minta kepada Allah SWT agar dihidupkan kembali atau ditunda kematiannya supaya bisa bersedekah, supaya bisa bantu orang lain, supaya nggak menjadi pribadi yang tamak, supaya tidak menjadi pribadi yang serakah. Mereka ingin agar ketika mereka Allah izinkan bisa hidup atau hidupnya lebih lama, kematian ditunda, mereka ingin berbuat kebaikan, tapi mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan kalau ingin menjadi wanita terbaik di dunia maupun di akhirat, masuk pintu syurga dari mana-mana saja, Rasul ingatkan hanya dari beberapa hal saja. Pertama adalah engkau melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib. Allah tidak sebutkan, Rasul tidak sebutkan sholat-sholat sunnah. Engkau melakukan sholat wajib 5 waktu. Kemudian kedua, engkau melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ketiga, engkau taat kepada suamimu dan engkau menjaga kesucian dirimu. Kalau engkau menjaga 4 hal ini, silahkan masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Islam meminta kita untuk memelihara kesucian kita. Bukan sekedar perawan, tapi suci. Kita diminta untuk jadi wanita-wanita suci, bukan sekedar wanita-wanita perawan. Banyak kok wanita-wanita yang tidak perawan tapi suci. Siti Khadijah bukan perawan, sudah menikah 2 kali tapi digelari wanita suci. Maryam adalah seorang wanita yang suci, Bunda Khadijah adalah seorang wanita yang suci. Maksud suci adalah dia mampu menjaga kehormatan dirinya, kewibawaan dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Jemputlah hidayah Allah. Sampai kapan kau hidup seperti ini? Hidup jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau dapat? Kebahagiaan? Jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kebahagiaan yang betul-betul bahagia atau kebahagiaan yang semu? Maka berubahlah. Jemputlah hidayah.
Dan seseorang bisa berubah sebenarnya, bisa lebih dekat kepada Allah karena 4 hal. Pertama, karena dia memang belajar dan menuntut ilmu. Kedua, karena ada kisah sedih dalam hidupnya. Ketiga, justru karena ada kisah bahagia dalam hidupnya. Dan keempat, karena pergaulan. Raih hidayah itu, jemput hidayah itu. Allah sudah berikan, namun seringkali kita mengabaikan hidayah itu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah dan istiqamah dalam keimanan Islam ini, insya Allah. Tahukah engkau betapa dahsyatnya hari kiamat? Takutkah engkau dengan huru hara hari kiamat? Kita berharap kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Hari di mana pada saat itu bumi dan gunung diangkat dan dibenturkan dalam sekali benturan. Hari di mana pada saat itu bintang-bintang berjatuhan. Hari di mana pada saat itu matahari digulung. Hari di mana pada saat itu langit-langit menjadi minyak jelantah. Hari di mana pada saat itu samudra-samudra meluap dan hendak menerkam. Itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Hari di mana apa yang berada di dalam bumi mengeluarkan isinya. Orang-orang yang di dalam kubur keluar semua. Orang-orang yang hamil kemudian melahirkan begitu saja. Anak tidak peduli kepada orang tua tidak peduli kepada anak. Begitulah dahsyatnya huru hara hari kiamat, sehingga semua orang berharap tidak bertemu dengan hari yang menakutkan itu. Kemudian terjadilah hari kiamat, teman-teman sekalian. Dalam tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, dan semua mati. Semua mati, semua mati. Engkau yang sombong mati, engkau yang merasa tinggi mati, engkau yang durhaka kepada Allah mati, engkau yang tidak ingat kepada nasihat-nasihat Allah mati, engkau yang lalai, semuanya akan mati. Siapa yang kekal? Siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja dari segala raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa dari segala penguasa. Dialah yang kekal, ia hidup dan tidak pernah mati. Siapa yang mati? Semua hamba Allah mati, semua. Jangan pernah memamerkan kenikmatan kita di hadapan orang lain secara berlebih-lebihan. Jadi wajar dong kalau ada orang yang iri sama kita, karena kita adalah orang yang suka memamerkan kenikmatan. Contoh, harta kekayaan yang sangat banyak kita pamerkan. Wajar gak orang lain iri? Wajar. Kenapa kau pamerkan harta kekayaan yang Allah berikan kepadamu? Karena di luar sana banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Atau teman-teman punya pasangan yang baik, yang romantis, dan teman-teman posting di sosial media keromantisan, peluk-pelukannya di posting di sosial media, keakrabannya, keintimannya ya sebagai suami istri di publish di sosial media. Sementara yang nonton ada yang jomblo, atau yang nonton ada yang belum menikah, atau yang nonton ada yang suaminya kasar padanya, atau yang nonton ada yang suaminya tidak pernah berlaku baik, berlaku lemah lembut kepadanya.